Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh ada lagi di penghujung minggu, dan kita juga sudah memasuki bulan yang baru di tahun 2024. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Sebab itu kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami menaikkan syukur kami kepadamu. Pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus,
Kami puji, kami sembah, sebab tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Allah yang berkuasa di bumi di surga, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan.
Kami tenang di dekat-Mu, sebab Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Hanya daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak dimuliakan selamanya. 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Selamanya Kau baik bagi kami. Kami bersyukur. Kami menikmati kebaikan-kebaikan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Kebajikan dan kemurahan-Mu belaka yang mengikuti kami. Sebab Kau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Engkau yang menggembalakan hidup kami. Engkau yang bertanggung jawab penuh atas seluruh hidup kami. Kami aman, sebab Engkau yang menjaga kami. Kami kuat, sebab Engkau yang menopang kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama-Mu.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu peduli kami. Engkau yang paling mengerti tentang kami. Dan Engkau yang menolong kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami, memberkati kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar jalani hari-hari kami. Sebab ada Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah biarkan kami sendirian. Kau selalu ada, Kau selalu ada. Di dalam kami, menyertai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan Engkau, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Bersamamu kami lakukan perkara yang besar. Bersamamu kami hadapi segala perkara. Sebab Engkau yang menolong kami. Engkau yang menopang kami, Tuhan. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar menjalani hari-hari kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Haleluya,
Terpujilah namamu, dimuliakanlah Engkau atas perbuatan ajaib-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu, Allah yang mengasihi kami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ya tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya,
persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat berarti sekali lagi katakan dengan ikhlas, amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat Allah mengerti, saat Allah peduli, saat Allah mengerti. Kami bersyukur mempunyai Allah yang maha besar, tetapi Engkau juga Allah yang mengasihi kami. Engkau yang paling mengerti hidup kami. Dan Kau bukan hanya sekedar mengerti dan memahami tentang kami, tapi Engkau peduli akan hidup kami. Engkau sudah buktikan kasih-Mu yang ajaib, yang terbesar. Engkau mati bagi kami, karena Engkau peduli akan hidup kami, keselamatan kami, supaya kami tidak binasa. Oleh sebab itu kami percaya untuk perkara yang lain yang Kau izinkan kami alami, Engkau pun peduli dan Engkau mengerti. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau yang memampukan kami melewati hari-hari kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan menolong kami. Dan kami mengalami kemenangan yang hilang gemilang dari setiap persoalan pergumulan yang Kau izinkan terjadi. Yang sekali lagi kami percaya Engkau tahu dan Engkau mengerti. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus tinggal di dalam-Mu, hidup di dalam kasih karunia, berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita sudah ada di penghujung minggu ini. Dan penghujung minggu ini kita memasuki bulan yang baru, bulan yang kedua di tahun 2024 ini. Hari ini pembacaan kita sudah ada di dalam kitab 1 Tawarik, pasalnya yang kedua. Beberapa hari ini kita akan banyak membaca silsilah. Kalau kemarin itu silsilah secara umum. Nah, hari ini kita akan membaca silsilah secara khusus dari keturunan Yehuda. Karena kita tahu dari Yehudalah nanti sampai lahir Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu dari garis keturunan Yehuda. Makanya Yesus disebut singa dari Yehuda. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Inilah anak-anak Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Isakar, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Dan, Yusuf, Binyamin, Naftali, Gad, dan Asher. Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, dan Shelah.
3 orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Syua, perempuan Kanan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Nah, kalau kita baca di ayat ini, sekali lagi, kita harus belajar terus memahami konteks perjanjian lama. Terkadang kalau kita sepintas membaca dengan konteks bahasa Indonesia secara umum, kita bisa salah menilai tentang Tuhan. Wih, Tuhan kita kejam banget, Tuhan kita sadis banget. Masa dibunuh. Nah, kan kita tahu apa yang dilakukan oleh itu adalah kejahatan. Bahkan kalau kita baca secara khusus kisah tentang keturunan dari Yehuda ini, anak yang kedua juga Onan, itu juga mati karena juga melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Karena bukan soal maaf, kalau bahasa sekarang kan dari kata onan ini menjadi maaf, kata onani, tapi bukan karena hal itu, walaupun kita tahu itu juga berdosa, kalau di camp pria itu salah satu hal yang dikupas secara khusus, itu menjadi penghalang terbesar untuk seorang pria mencapai kemaksimalan, tetapi poinnya bukan karena apa yang dilakukan secara fisik, tetapi karena menentang perintah Tuhan. Itu yang membuat mereka menjadi jahat di mata Tuhan. Dan sekali lagi ingat, Allah adalah Allah yang maha adil. Orang yang berdosa, orang yang melakukan kejahatan, pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, itu yang pertama yang saya mau katakan, kita harus mengingat konteks perjanjian lama itu adalah, dari Bapak Ibu, oke. Konteks perjanjian lama itu adalah keadilan Allah dan kasih Allah itu ya memang harus dinyatakan secara seimbang. Sekali lagi berbeda dengan kita yang hidup di dalam zaman kasih karunia, di mana kasih dan keadilan Allah itu sudah bertemu di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada lagi penghukuman seperti apa yang kita baca. Berbuat dosa, mati. Berbuat dosa, dibuang dari hadapan Tuhan. Enggak. Percayalah, di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman, tidak ada penghukuman. Di dalam Kristus dengan penuh keberanian kita bisa tetap datang menghampiri tahta kasih karunia Allah. Bahkan sekali lagi ini harus dipahami dengan benar dulu Bapak Ibu ya. Bahkan ketika kita melakukan dosa, karena kita masih hidup dalam daging yang terkadang, nah kata kuncinya terkadang Bapak Ibu ya, bukan membiasakan diri berbuat dosa, bukan. Terkadang daging menyeret kita untuk melakukan hal yang dosa. Tapi jangan sampai perbuatan dosa itu menyeret kita semakin jauh dari Tuhan karena kita terintimidasi, karena kita tertuduh, kita merasa takut berhadapan dengan Tuhan. Enggak. Kita harus datang pada kasih karunia Tuhan, menerima pengampunan untuk sekali lagi hidup dalam kebenaran. Karena itulah tujuan Tuhan, itulah membuat kita mampu hidup dalam kebenaran. Jadi sekali lagi kalau kita membaca di perjanjian lama, Tuhan membunuh orang yang berbuat jahat. Sekali lagi konteksnya itu karena Allah adalah Allah yang maha adil. Bukan Allah yang jahat. Nah itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Itu yang perlu difahami. Supaya kita juga bisa mengerti, memahami, dan bisa menjelaskan kepada orang lain. Karena ada begitu banyak orang yang tidak begitu memahami tentang konteks perjanjian lama bisa menilai salah Tuhan. Selalu diukur dengan standar dia. Oh, Allah itu kejam, Allah itu jahat, Allah itu waduh menyeramkan pokoknya. Enggak seperti itu. Jadi selalu ingat konteks di perjanjian lama itu kasih dan keadilan Allah itu berdiri sesuai dengan apa yang dilakukan manusia itu sendiri.
Dan sekali lagi berbeda dengan kita yang ada di dalam Kristus, yaitu hidup di dalam kasih karunia. Tidak ada penghakiman lagi, tidak ada penghukuman, tapi bukan berarti itu membuat kita bebas melakukan dosa. Bukan. Di dalam Kristus kita dimerdekakan untuk hidup dalam kebenaran. Itu poin penting yang pertama yang ingin saya sampaikan. Oleh sebab itu nanti kita akan baca terus. Dan poin pentingnya adalah makanya mari kita memberikan keteladanan bagi keturunan-keturunan kita. Sehingga dari keturunan kitalah akan lahir keturunan ilahi. Sama seperti yang saya katakan tadi. Dari silsilah Yehuda inilah nanti akhirnya lahir Mesias itu, yaitu Yesus Tuhan. Ayat 4, Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Sera. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Nah, kita tahu siapa itu Tamar. Tamar itu adalah orang Moab yang tadinya adalah menantu dari Yehuda, yaitu istri dari kemudian dilanjutkan oleh Onan, karena ada budaya tradisi yang ditetapkan kalau seorang pria menikah dan kemudian dia meninggal dengan tidak mempunyai keturunan, maka adiknya yaitu harus menikahi kakak iparnya tadi, dan anak pertama yang lahir kalau mereka punya anak itu tidak menjadi anak dia, tetapi menjadi anak abangnya yang meninggal untuk meneruskan garis keturunan abang. Dan itulah yang akhirnya Onan tidak mau lakukan, melawan perintah Tuhan dalam hal itu. Makanya sekali lagi maaf, setiap kali dia berhubungan dengan Tamar, dia membuang maninya keluar. Jadi kejahatannya bukan hal fisiknya, tapi melawan perintah Tuhan. Nah, akhirnya kita tahu Yehuda menyuruh Tamar pulang karena dia takut memberikan Shelah, anaknya yang paling kecil, takut kalau nanti juga mati. Padahal sekali lagi, dan Onan mati itu bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan iseng, tapi ya karena memang dan Onan melakukan kejahatan melawan perintah Tuhan. Sekali lagi dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu ya. Dan tentu Yehuda punya alasan waktu itu karena Shelah juga masih belum cukup umur. Tetapi kita tahu itu hanya sebuah alasan dari Yehuda. Dan akhirnya apa yang Yehuda tabur menipu mantunya, akhirnya dia dibalas oleh mantunya dengan cara yang licik. Nah, tentu beda ya, licik dengan cerdik. Ya, tapi terlepas itu sekali lagi dalam kasih karunia Tuhan di dalam perjanjian lama pun, akhirnya Tamar pun masuk dalam garis keturunan silsilah. Bahkan seperti khotbah minggu kemarin ya, Rudi juga sampaikan, paling tidak ada 4 nama dari orang luar yang notabene-nya dengan background yang kurang baik. Tapi Tuhan juga bisa berkehendak dan berdaulat mereka ada di dalam garis keturunan Mesias. Nah, kita tahu kisah tentang Tamar, kita sudah pernah baca bagaimana akhirnya Tamar menjebak mertuanya, dan akhirnya ya Yehuda harus bertanggung jawab menjadikan Tamar ya istrinya, menjadi ibu dari anak-anaknya. Yaitu akhirnya Tamar menantu perempuan Yehuda melahirkan baginya Peres dan Sera. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Jadi kan tadi Onan, Shelah, ya sekarang tambah Peres dan Sera. Tapi dari Tamar. Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Zera ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan ini. Ini Bapak Ibu masih ingat waktu masuk ke Yeriko. Waktu mereka disuruh menumpas habis. Nah, tapi akhirnya mereka mengambil. Kalau di terjemahan lain itu Akhan. Nah, kalau di sini
disebut nama Ahar. Dan nggak usah bingung Bapak Ibu, terkadang ada nama-nama yang berbeda tapi sebenarnya orangnya sama. Jadi nama alias, nah gitu ya. Mungkin contoh di satu sisi saya disebut Harry, nanti di satu sisi saya bisa disebut Susanto karena nama saya Harry Susanto. Atau saya juga bisa menunjukkan diri saya sebagai Ong Kim San, karena itu juga nama saya, nama pemberian kakek saya yang melekat sejak saya lahir. Nah, jadi nggak usah bingung kalau ada perbedaan nama, tapi orangnya yang sama. Keturunan Etan ialah Azaria, anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Yerahmeel, Ram, dan Kelubai. Ram memperanakan Aminadab, dan Aminadab peranakan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Kalau Bapak Ibu pernah membaca pasukan-pasukan Israel, pemimpin-pemimpin 12 yang dipilih, nah ini Nahason. Jadi itu sudah dimasuk di masa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Nahason memperanakan Salma, dan Salma memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed, dan Obed memperanakan Isai. Nah, kita tahu siapa itu Boas, yaitu akhirnya yang menjadi suami dari Ruth. Nah, Ruth juga wanita dari tanah Moab. Moab juga kalau nggak salah ya. Ya, Ruth dari Moab. Tapi akhirnya dia ikut mertuanya Naomi untuk kembali ke Israel, ke Bethlehem Yehuda. Dan kemudian menikah dengan Boas. Boas melahirkan Obed. Dan Obed melahirkan Isai. Dan kita tahu Isai ini adalah bapaknya Daud. Nah, ini beberapa anaknya. Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anaknya yang kedua. Shema, anak yang ketiga. Shimea, anak yang ketiga. Netanel, anak yang keempat. Radai, anak yang kelima. Ozem, anak yang keenam. Dan Daud, anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab, dan Asai, 3 orang. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Kaleb bin Hezron memperanakan Yeriot dan dari Azuba, istrinya. Dan inilah anak-anak perempuan itu, Yeser, Sobab, dan Ardon. Sesudah Azuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. Hur memperanakan Uri, dan Uri memperanakan Bezalel. Sesudah itu, Hezron menghampiri anak perempuan Makir, bapak Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur 60 tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. Segub memperanakan Yair yang mempunyai 23 perkampungan di tanah Gilead. Tetapi Gesu dan Aram merebut Hawat Yair daripada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya. 60 perkampungan itulah semuanya keturunan Makir, bapak Gilead. Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata. Dia adalah istri Hezron ayahnya, maka perempuan itu melahirkan baginya Asyur, bapak Tekoa. Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram, anak sulung Buna, Oren, Ozem, dan Ahia. Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang istri lain bernama Atara, dialah ibu Onam. Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Mas, Yamin, dan Eker. Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. Nama istri Abisur ialah Abihail yang melahirkan Ahan dan Molid baginya. Anak-anak Nadab ialah Selet dan Apaim. Selet mati dengan tidak mempunyai anak. Keturunan Apaim ialah Yisai, dan keturunan Yisai ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. Anak-anak Yada, adik Samai ialah Yeter dan Yonatan. Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza, itulah keturunan Yerahmeel. Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan. Tapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki orang Mesir yang bernama Yarha. Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu menjadi istri, lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. Atai memperanakan Nathan, dan Nathan memperanakan Zabat. Zabat memperanakan Eflal, dan Eflal memperanakan Obed. Obed memperanakan Yehu, dan Yehu memperanakan Asarya. Asarya memperanakan Heles, dan Heles memperanakan Elasa. Elasa memperanakan Sismai, dan Sismai memperanakan Salum. Salum memperanakan Yekamya, dan Yekamya memperanakan Elisama. Keturunan Kaleb ialah Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya bapak Zib, dan anak-anak Maresa bapak Hebron. Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapua, Rekem, dan Sema. Sema memperanakan Raham, bapak Yorkeam, dan Rekem memperanakan Samai. Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapak Betzur, Eva, Gundi Kaleb, melahirkan Haran, Mosa, dan Gazes. Haran memperanakan Gazes. Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Eva, dan Saaf. Gundi Kaleb yakni Maka melahirkan Seber dan Tirhana.
Perempuan itu melahirkan juga Saf, bapak Patmana, dan Sewa, bapak Makbena, dan bapak Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Aksa. Inilah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak-anak sulung Efrata ialah Sobal, bapak Kiryat Yarim, Sama, bapak Bethlehem, dan Haref, bapak Ged-Geder. Sobal, bapak Kiryat Yarim, mempunyai keturunan yakni Haru dan setengah orang Menuhot. Dan keturunan kaum-kaum Kiryat Yarim ialah orang-orang Yeti, orang Putih, orang Sumati, dan orang Misrai. Dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Estael. Keturunan Sama ialah Bethlehem, orang Netofa, Atarot, Ben Yoab, dan setengah orang Manati, yakni orang Zori, dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes, ialah orang Tirati, orang Samati, dan orang Sukhati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamad, bapak keluarga Rehab. Nah, jadi inilah daftar keturunan, dan yang seperti kemarin Hengki juga sudah sampaikan, ini kan ditulis oleh Ezra. Dan ini baru sampai batas mereka keluar dari Babel. Dalam konteks mereka diizinkan kembali ke Yerusalem. Tapi tidak menjadi sebuah kerajaan tersendiri lagi, tetapi tetap di bawah kekuasaan Babel. Dan kemudian seperti yang saya katakan, berganti kepada kerajaan Media Persia, berganti kepada kerajaan Yunani, dan kemudian Romawi sampai zaman Yesus, sampai tahun 70. Dan itu ada begitu banyak generasi. Dan kalau secara spesifik ini tadi kan ada cabang sana, cabang sini. Tapi kalau ditarik lurus kan ada 14 kali 3 generasi. 14 dari Adam ke Abraham, terus 14 dari Abraham ke siapa ya? Saya lupa. Baca nanti di perjanjian baru Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya ke Mesias, yaitu Yesus. Itu dari keturunan Yehuda. Nah, jadi pembelajaran yang tentu kita bisa baca selain poin-poin yang kita dapat di awal tadi, yang seperti saya katakan, oleh sebab itu marilah kita yang hidup di zaman kasih karunia ini, kita menerima kasih karunia Allah untuk hidup dalam kebenaran, supaya keturunan-keturunan kita juga adalah keturunan-keturunan ilahi. Dan keturunan-keturunan kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya jadi ingat 2 hari yang lalu, doa Kosimon ketika doain Ferdian, anaknya yang sedang berulang tahun, menjadi doa, menjadi kerinduan sebagai orang tua. Jangan sampai terjadi seperti apa yang terjadi di raja-raja Yehuda. Bapaknya baik, tapi anaknya berbuat jahat. Tapi orang baik, orang benar, kata firman Tuhan, akan menurunkan warisan yang baik, warisan ilahi. Jadi, biarlah itu menjadi doa kita hidup di dalam kebenaran, kita mengajar anak-anak kita, menjagai langkah kaki mereka oleh kasih karunia Tuhan, walaupun nggak bisa 24 jam kita awasi mereka, tapi doa, ajaran, nasihat, warisan rohani yang kita ajarkan kepada mereka, itu membuat keturunan-keturunan kita sampai Yesus datang, entah berapa generasi, walaupun ya kita tahu waktu sudah nggak lama lagi, seperti beberapa hari yang lalu ketika kami ngobrol sama anak-anak, tiba-tiba Matthew nyeletuk gini, aku tidak mau nikah lah. Terus Cece ngomong, loh bukannya dulu kamu pengen punya anak 13? Ya itu obrolan kakak adik lah, guyonan. Ya, tapi dalam hati saya, jangan-jangan kamu memang nggak akan sempat nikah lagi deh dalam hati ini. Yesus sudah mau datang juga. Yang penting kamu setia melayani Tuhan aja itu udah lebih dari cukup. Ya itu kan pikiran logika sederhana. Tapi ya intinya selama kita masih hidup, selama Yesus belum datang ke dalam dunia lagi untuk menjemput kita, ya mari terus kita hidup dalam kasih karunia, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan anak-anak kita juga hidup dalam kebenaran, menjadi keturunan-keturunan ilahi.
yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan dan bagikan pagi hari ini Bapak Ibu. Saya serahkan pada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari. Silakan Joni, nanti ditutup sama Pak Heri. Shalom semua, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau selalu mempersiapkan segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Tuhan terima kasih. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar Tuhan untuk mempersiapkan diri kami Tuhan, mempersiapkan anak-anak kami dan keturunan kami untuk mereka tetap hidup di dalam takut akan Engkau, hidup dalam jalan-jalan-Mu ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Kau berkati Pak Heri dan keluarganya. Kau pakai hidup mereka terus menjadi berkat dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Engkau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap keturunan kami boleh terus menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan, khususnya buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota dan sejajarannya Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap Tuhan persiapan pemilihan presiden dan para anggota dewan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang mempersiapkan para pemimpin-pemimpin Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap para hamba-Mu dan para pelayan-Mu yang melayani setiap ibadah-ibadah layak kami Tuhan hari ini dan maupun besok Tuhan. Engkau memperlengkapi dan mempersiapkan mereka untuk hidup dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kami semua dan jemaat-Mu untuk mereka boleh datang, bersekutu dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami pagi hari ini dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak kami bersyukur buat firman-Mu dan kami mau terus hidup dalam kasih karunia-Mu yang memampukan kami hidup dalam kebenaran sehingga hidup kami menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat memaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, sehingga dalam seluruh aktivitas kami boleh menikmati penyertaan-Mu dan Tuhan buat kami berhasil apa yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Pak Simon. Pak Simon yang Rian sama Revin tuh sudah dihubungin, Pak. Terima kasih.